Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Novitasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video ini, saya akan mengajarkan pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD pada tema 7 yaitu kebersamaan dan subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah pada pembelajaran ke-1. Kalau begitu, mari kita mulai saja videonya. Tryna live my life any way I like it. Never let the simp hit on mess up my eyelid. Something about your eyes, it hit me by surprise. Shit, feeling hella strong. If you with it, then you got it. I've been waiting up, nothing up but your chest. Nah, apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebersamaan yang ada di rumah. Nah, apa aja sih manfaat dari adanya kebersamaan yang ada di rumah itu? Yang pertama, keluarga jadi harmonis dan rukun. Yang kedua, adanya kebersamaan di dalam anggota keluarga itu sendiri. Nah, agar lebih memahami materi tentang adanya kebersamaan ini, saya akan mendongengkan suatu kisah yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Buah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang angkuh. Aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian? Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kamu makanku, kau hanya akan hidup sendirian? Baiklah kalau begitu. Nah, dari cerita yang telah saya dongengkan tadi, muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah pemeran dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Yang ketiga, bagaimana ular dan tikus dapat hidup bersama? Silahkan adik-adik jawab sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk pecahan dengan menggunakan media gambar donat yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Nah, terdapat soal yang berbunyi seperti ini. Ibu membawa sebuah donat, kemudian memotongnya menjadi dua potongan yang sama besar. Nah, itu dapat digambarkan atau diilustrasikan dengan menggunakan berupa gambar donat seperti ini. Nah, ini adalah gambar bentuk satu utuh donat yang utuh tadi kemudian dipotong menjadi dua potongan yang sama besar. Nah, itu gambarnya dapat berupa seperti ini. Nah, yang ini adalah setengah bagian, yang ini juga setengah bagian menjadi dua potongan yang sama besar dari satu donat yang utuh tadi. Nah, saya juga punya gambar atau ilustrasi donat seperti ini. Nah, yang ini merupakan tadi gambar dua bagian dari satu bagian donat. Yang sebelah ini adalah satu bagian dari dua bagian donat tadi.
atau bisa dilambangkan menjadi 1/2 atau yang disebut dengan setengah. Nah, inilah yang dinamakan pecahan dengan bentuk atau dengan nama setengah atau 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunyi. Nah, apa sih pengertian bunyi itu sendiri? Nah, pengertian bunyi itu sendiri adalah gelombang suara yang dihasilkan dari adanya getaran. Nah, bunyi itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk membedakan mana bunyi kuat dan bunyi lemah, kita dapat menggunakan media-media yang ada di sekitar kita. Contohnya di sini saya menggunakan media berupa sendok, juga sumpit ini untuk membandingkan mana nih yang menghasilkan suara kuat dan suara lemah. Nah, yang pertama ini adalah sendok. Kita akan membandingkan suaranya. Didengarkan dengan seksama ya. Nah, selanjutnya kita akan bunyikan sumpit ini. Coba didengarkan perbedaan suaranya ya. Nah, tentunya dari sendok dan juga sumpit ini menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, dari hasil tadi bahwa sendok ini menghasilkan bunyi kuat dan juga sumpit ini menghasilkan bunyi lemah. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan di antara keduanya, coba Anda cari media yang menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah yang ada di sekitar rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.